Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, hari ini kita masih tentang larutan penyangga ya. Jadi hari ini kita mau nentuin pH larutan penyangga. Sebenarnya kemarin kan kita udah bahas tentang pH larutan penyangga ya sebelumnya. Tapi kalau di materi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, itu pH yang kita tentukan itu kan langsung ya. Langsung ada asam lemah atau basa lemahnya sama garamnya kan gitu. Ya kan? Cuman yang penting udah ada rumusnya kemarin kan gitu. Nah, yang mau kita bahas kali ini agak beda, yaitu penentuan pH larutan penyangga dengan cara pencampuran asam sama basa. Jadi bukan pencampuran asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya langsung. Jadi dia nih penentuan larutan penyangga secara nggak langsung ya. Jadi dengan pencampuran asam basa itu kondisinya gimana sih yang bisa memenuhi syarat untuk bisa menghasilkan larutan penyangga gitu. Ada syaratnya memang gitu. Oke, nah kita lihat sama-sama. Nah, untuk pembuatan larutan penyangga asam, ini waktu kita campurkanlah si asam sama si basanya, tiap pencampuran asam sama basa ini wajib kita buat ininya ya, mula-mula bereaksi sisanya. Karena kan ada beberapa kemungkinan, kalau misalnya dia sama-sama habis bereaksi, itu kan kemarin dia pakai rumus hidrolisis garam. Kita udah belajar hidrolisis garam ya sebelumnya. Nah, kalau misalnya untuk larutan penyangga, waktu kita campurkan asam sama basanya, kita buat nanti mula-mula bereaksi sisanya, pada keadaan setimbang di bagian sisa, ini masih ada sisa asam lemahnya. Jadi di bagian reaktan, itu kan nanti ada asam dan basa ya. Biasanya dibuatnya dari asam lemah sama basa kuat. Nah, di bagian asam lemahnya, ini masih ada yang bersisa, berarti yang jadi reaksi pembatas nanti si basanya, kayak gitu ya. Jadi cara penentuan pH-nya, ini langkah pertama harus kita buat dulu reaksinya, si asam sama si basanya, ini kita jumlahkan ya kan. Kita reaksikan asam dan basanya, menghasilkan garam dan air nanti ya kan. Kemudian kita buat mol mula-mulanya. Kita carilah mol mula-mula biasa. Kalau di soal itu yang diketahui kan masih dalam bentuk molaritas dan volume ya kan. Maka harus kita cari dulu molnya dengan cara apa? Dikalikanlah si molaritas dan volumenya nanti kayak gitu. Oke, nah udah dapat nanti mol mula-mula, baru nanti kita tentukan mol yang bereaksi dengan cara dilihat siapa yang jadi pereaksi pembatas ya. Pereaksi pembatas itu yang habis bereaksi, zat yang habis bereaksi ya, itu pereaksi pembatas. Kemudian sama mol sisanya kira-kira berapa kayak gitu ya. Kemudian setelah udah dapat kita mol mula-mula bereaksi dan sisanya, ini nanti kan kalau misalnya larutan penyangga asam yang harusnya bersisa itu si asam lemah dengan garamnya ya kan. Nah, setelah itu baru kita tentukanlah si pH-nya. Penentuan pH-nya pakai rumus yang sebelumnya, kan udah ada Ibu kasih ya, yang rumus buffer atau larutan penyangga. Kalau misalnya dia asam, larutan penyangga asam, berarti H positif sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol garam dikali valensi ya kan. Itu rumus yang kemarin. Kita lihat di sini, langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada 100 ml CH3COOH dengan konsentrasi atau molaritasnya 0,1 molar dan mempunyai Ka sebesar 10 pangkat min 5. Direaksikan dengan 50 ml NaOH ya, dengan konsentrasi atau molaritas 0,1 molar. Yang ditanya, tentukan pH larutan yang terbentuk. Yang ditanya pH larutannya. Nah, caranya gimana? Pertama, cari dulu mol dari si CH3COOH dan NaOH. Karena kan yang kita masukkan di reaksi ini kan nanti mol ya, dalam bentuk mol. Kita lihat
Nah, di sini tadi udah Ibu bilang ya, kalau misalnya diketahui molaritas dan volume, itu cara cari molnya dikalikan aja si molaritas dengan volumenya. Di sini katanya molaritas untuk CH3COOH nih 0,1 molar ya dengan volume 100 ml. Maka kalau misalnya kita cari molnya 0,1 dikali 100 hasilnya adalah 10. Nah, untuk satuannya itu dia dalam milimol ya, bukan mol yang kita dapatkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini satuan volumenya itu dalam mililiter. Ya kan? Satuan volumenya dalam mililiter, maka yang kita dapatkan itu dalam milimol. Karena kalau misalnya molaritas itu kan rumus sebenarnya mol per volume, tapi volumenya harus dalam liter ya. Jadi kalau misalnya kita cari mol tapi satuan volumenya itu masih dalam mililiter, maka yang kita dapatkan satuan molnya itu adalah milimol ya. Kemudian kita cari mol dari NaOH. Di sini sama ya, caranya molaritas dikali volume, molaritasnya sama 0,1 molar. Volumenya di sini untuk NaOH adalah 50 ml. Maka yang kita dapatkan mol dari NaOH 0,1 dikali 50 adalah 5 milimol, ya kan? Nah, udah dapat molnya masing-masing, barulah kita masukkan ke mula-mula dari reaksinya. Kita tuliskan dulu reaksinya. Nah, ini kan CH3COOH ditambah NaOH ya. Maka hasilnya adalah CH3COO Na ditambah H2O. Ya kan? Yang di sini ini asam lemah. Ya kan? Ini kita buat, kita tulis dulu. CH3COOH ini asam lemah. Kemudian NaOH itu adalah basa kuat. Basa kuat. Sedangkan si CH3COONA-nya inilah si garam. Ya kan? Kalau H2O udah tahu dong ya, itu kan air gitu. Oke. Nah, kemudian kita lihat ini udah dapat ya, asam lemah, basa kuat, garam, perlu diingat. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, kan kita tadi udah dapat molnya masing-masing. Kita letakkanlah di mula-mula si molnya tadi. Tadi CH3COOH mula-mulanya itu 10 milimol. Ya kan? Sedangkan NaOH itu 5 milimol. Nah, di sini kita tentukan reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu dilihat aja molnya yang paling kecil. Di sini molnya yang paling kecil kan 0,05. Ya kan? 5 milimol. Ya kan? Nah, karena 5 milimol yang paling kecil berarti yang jadi reaksi pembatas adalah si NaOH. Yang bereaksi jadi 5 milimol. 5 milimol. Oke, berarti kan yang disisa untuk NaOH kan habis, nggak ada yang bersisa, habis bereaksi dia. Itulah namanya reaksi pembatas ya kan, perlu diingat ya. Oke, nah sekarang kita cari mol yang bereaksi untuk CH3COOH, CH3COONA dan H2O. Ingat, perbandingan mol di bereaksi itu sama dengan perbandingan koefisiennya. Kalau kita lihat semua koefisien reaksinya di sini sama, ya kan, satu semua. Maka perbandingan molnya yang bereaksi juga harus sama gitu. Jadi kalau NaOH yang bereaksi 5 milimol, maka CH3COOH juga 5 milimol. 5 milimol. Ini 5 milimol ya. Oke, kenapa? Karena koefisiennya kan sama. Maka mol yang bereaksi juga bakal sama gitu. Nah, untuk CH3COONA juga sama, koefisiennya sama-sama 1, maka yang bereaksi juga sama, 5 milimol. Gitu juga untuk H2O ya, di sini juga 5 milimol. Oke. Nah, kita lihat yang bersisa untuk CH3COOH, mula-mulanya 10, bereaksinya 5. Berarti yang bersisa adalah 5 milimol. Oke, nah untuk NaOH tadi udah habis bereaksi. Untuk CH3COONA mula-mulanya kan gak ada karena dia produk ya. Terus yang bereaksi 5, maka yang bersisa adalah 5 juga, 5 milimol. Karena kalau misalnya di produk itu kan dia ditambah ya, kalau misalnya yang di reaktan itu baru dikurang gitu. Oke, maka yang di H2O juga sama, 5 milimol. Oke, nah sekarang kita lihat di sini tadi si CH3COOH ini kan asam lemah ya, asam lemah. Terus NaOH ini basa kuat, si
CH3COONA-nya garamnya. Nah kan kalau kita lihat di sini dari reaksi ini, kita lihat di sisa. Yang bersisa di sini kan yang asam lemah dengan garamnya. Di sini asam lemah dengan garamnya. Kalau air nggak perlu dihitung ya. Berarti di sini kita pakai rumus buffer atau larutan penyangga asam, kan gitu. Karena yang bersisa sih asam lemah dengan garamnya. Jadi kalau untuk menentukan pH-nya, kita pakai rumus buffer asam, di mana buffer asam itu kita pakai H positif sama dengan Ka dikali mol asam lemah yang bersisa dibagi dengan mol garamnya dikali valensi. Kita udah bahas ini sebelumnya, ya kan? Dimana mol asam lemah di sini yang kita pakai itu adalah yang bersisa, ya. Terus mol garam juga sama dikali valensi. Kemarin valensi udah Ibu jelaskan. Valensi itu dilihat dari jumlah ion yang lemah di dalam garamnya. Nah, tadi kan ionnya itu garamnya itu CH3COONA. Yang merupakan ion lemah di situ kan si CH3COO-nya, ya kan? Nah, jumlah CH3COO di dalam CH3COONA kan cuma 1, maka valensinya 1. Jadi kalau kita masukkan nilainya, itu H positifnya sama dengan Ka-nya tadi 10⁻⁵, ya kan? Kemudian dikali mol asam lemahnya, tadi mol asam lemahnya yang bersisa itu 5, ya kan? Kemudian dibagi dengan mol garam. Mol garamnya tadi juga 5. Selanjutnya dikali dengan valensinya 1. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan 5 milimol dibagi dengan 5 milimol juga ya, karena 5 milimol dikali 1. Nah, 5 milimol dibagi 5 milimol ini kan habis ya, ya kan? Sisa bukan sisa, tapi hasilnya 1, 5 dibagi 5 gitu. Maka H positifnya jadinya tinggal 10⁻⁵. Nah, udah dapat kita H positif, maka dapatlah kita pH, di mana pH itu kemarin kan min log dari H positif ya. Tadi H positifnya 10⁻⁵, maka pH-nya sama dengan min log dari 10⁻⁵ gitu. Dimana min log dari 10⁻⁵, ingat pangkatnya pindahkan ke depan. Negatif jumpa negatif, hasilnya positif, maka pH-nya sama dengan 5. Kayak gitu. Oke? Jadi kayak gitu cara penentuan ininya ya, penentuan pH-nya kalau misalnya larutan penyangganya dibuat dari pencampuran asam dan basa. Jadi nggak langsung yang lemah sama garamnya kayak kemarin ya, tapi ini udah pencampuran asam sama basa. Jadi perlu dibuat reaksinya, kemudian dibuat mula-mula bereaksi sisanya. Kemudian kita lihat di sisanya, yang lemahnya ini sisa berapa, garamnya dihasilkannya berapa. Itulah yang kita masukkan ke rumus. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.